Okay. Tapi ketika lo tidak mempersiapkan diri, yang tadi dibilang melayakkan diri gitu. Jadi ketika kesempatannya ada, ya lo nggak siap. Mungkin yang lebih siap jadi temen lo gitu. Jadi akhirnya temen lo yang naik gitu. Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre, dan malam ini kita akan ngobrol bareng host dari podcast OKR, Obrolan Kala Rehat, dan kita akan ngobrolin tentang salah satu topik yang jarang diperbincangkan sebenarnya, dan di podcast gue bahkan belum pernah dibahas, yaitu tentang promotion. Jadi kalau seandainya kalian kerja di startup atau kerja di company yang mungkin levelnya udah mulai jadi corporate, nah kita pengen bahas biasanya untuk bisa dipromot ke level yang lebih tinggi itu seperti apa sih. Jadi kita akan ngobrol dan kita akan panggil semua hostnya. Hostnya ada 4 orang. Nah ini adalah orang-orangnya. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Halo. Jarang-jarang muncul kepala kita ya. Iya makanya. Kok gue deg-degan ya muncul muka gue. Ini pertama kali gue bikin podcast 4 orang guestnya. 5 ya, nggak berantem ya ini ya gitu ya. Nah sebelum kita mulai nih, makasih semuanya, Pau, Mas Adit, Rama, dan Aji udah mau diajakin ngobrol. Sebelum kita ngobrol, kalau boleh perkenalan singkat lah, sedikit masing-masing. Dari Pau dulu kali. Oke, boleh. Halo, nama gue Pau, sekarang jadi Head of Product di suatu company OTA di Indonesia. Cari aja sendiri. Pengalaman berapa tahun, Pak? Waduh, Pengalaman berapa tahun? Ketahuan umur. Enggak lah, kalau udah jadi di produk sebenarnya baru dari 2018. Sebelumnya? Nah, pekerjaan sebelumnya sempat panjang ya perkenalan doang. Wah, panjang. Gue jadi penasaran. Maaf ya, ini kalau kita bajak jadi gini nih podcastnya. Bisa sendiri nih bahas gue. Enggak. Perkenalan doang. Awalnya gue freelance programming dulu. Oke. Mobile apps 2011 sebenarnya. 2012 sampai 2015. Habis itu sampai bikin company sendiri, company-nya gagal, tutup. Akhirnya pindah ke government di Jakarta Smart City. Habis itu 2 tahun, habis itu masuk ke bikin bootcamp waktu itu sama Digitaraya sampai 2018 baru masuk ke Bukalapak 2 tahun. Habis itu sekarang di Tiket. Sebut ya. Digitaraya sama siapa? Ada sebut. Tadi kan akhirnya keluar juga, akhirnya kesebut. Iya, oke. Sebelum kesebut yang lain-lain nih, silakan nih. Mas Didit. Hai, halo semuanya. Halo Imre. Saya Didit. Sekarang baru berapa hari jadi product manager di sebuah perusahaan Amerika. Asik. Tadinya sih kata promotion nih. Iya, nih ngomongin contoh pas ya, ngomongin promotion. Pas gitu. Okay. Ya gitu. Di perusahaan ini sih udah 3 tahun, udah mau 3 tahun ya. Sebelumnya awalnya sih sama kayak Pau, freelance gitu. Tapi terus gue sempat kerja di agency, bahkan sempat jadi dosen, sempat bikin startup, tapi masih jalan. Kalau Pau kan udah nggak ada, gue masih ada. Cuman gue sebagai owner aja, nggak sebagai operator ya. Terus ya itu 3 tahun terakhir sih di perusahaan Amerika ini, namanya Tetrate. Kita bikin solution buat service mesh. Istio ya, mantul. Yoi, namanya juga Adistio kan. Adistio sih. Oke. Sebelum muncul jokes macam-macam lagi nih, Rama, monggo Rama. Ya, kalau gue Rama, pengalaman masih muda. Jadi kalau gue sih selalu menjadi orang ketiga sih. Jadi orang ketiga dari founder ya. Jadi ikut join company kecil gitu. Tapi gue nggak merusak hubungan. Jadi dan sekarang gue lagi coba untuk dicoba perusahaan bukan kecil lagi ya kan, sebagai software engineer. Oke. Mantul. Nah, Aji nih. Monggo Ji. Halo. Nama gue Aji. Sekarang gue aktif co-founder di social startup di bidang kepemimpinan, namanya pemimpin.id, dan sekaligus juga gue bantu-bantu di Deep Tech juga. Jadi sebagai executive director di Deep Tech. Jadi ya 2 itu sih. More or less gue aktifnya lebih banyak di non-profit, di social startup. Nah, jadi gue akan mulai dengan pertanyaan yang simple sebenarnya. Kalian pada pernah dipromot nggak di perusahaan? Ketika kerja pernah dapat promosi nggak? Mungkin dari junior ke level apa, atau sebelumnya, biar promosi pindah aja deh ke perusahaan lain, gue nggak usah nunggu promot karena kelamaan kalau nunggu promot. Nah, gue mau nanya siapa dulu nih? Siapa yang mau cerita? Mungkin yang baru dipromot itu? Ya boleh deh. Kayaknya masih fresh banget ini. Ya.
Kayak tantangan Gimana biasa caranya? gitu, tangan surat Gue pengangkatan. baru hitungannya sih ya promosi kali ya, baru beberapa hari yang lalu nih kejadian tadi kan gue UX sebagai UX designer di sana. Terus sekarang itu diangkat jadi product manager buat produk kita yang masih rahasia juga, jadi gue nggak bisa cerita apa-apa gitu. Ya. Kalau yang lain gimana? Pernah nggak dipromot, misal dari junior dipromot jadi gitu, staff Super engineer? junior. Iya. Oh. Atau ya lebih enakan pindah kerja, gampang promotionnya gitu. Gue pernah melakukan dua-duanya. Oke. Ini lo kayak muka lo kayak pengakuan gitu. Gue pernah dua-duanya. Iya. Oh enggak, justru di pengakuan dosa. podcastnya Imre kita buka. Oh iya benar. Bahkan. Iya, ya. Ini kan Pernah edukasi. diceritakan. Edukasi. Lanjut. Ya, enggak, jadi kalau di promote dulu pernah. Jadi kan awalnya gue join pertama kali jadi product manager tuh ya gue product manager biasa gitu kan, yang di level tengah gitu ya, level medior gitu. Terus akhirnya setelah beberapa lama dipromot naik satu level, habis itu jadi senior product manager. Jadi 2 kali promote tuh pernah. Nah terus habis itu sekarang hitungannya naik level juga. Cuman justru kalau gue nggak ngerasa kalau pindah kerja tuh jadi promosi sih. Cuman lebih ke arah ya career advancement aja kan. Kalau promosi kan lebih ke ngelihat ke past performance gitu kan. Yeah. Ya, misalkan kayak kan ada proses review dan segala macam gitu kan. Kalau masalah kalau kita pindah kerja kan itu masalah interviewnya aja, gimana kita nego dan dealing kan. Makanya menurut gue itu buat gue pribadi ya itu bukan promosi, tapi lebih ke arah ya udah kita dapat deal yang lebih bagus aja. Menarik nih. Ya, Jadi makanya beda ya menurut antara gue. promosi dengan career advancement. Tapi Menurut lu tetap naik kan, Iya Pak? iya. Gaji tetap Ya, naik kan, Pak? Ujung-ujungnya memang naik gitu. Naik. Tapi caranya beda gitu. Kalau yang satu kan Oh, lebih oke. ke jual diri kan. Saya bisa begini. Nah, tapi yang satu lagi kan based on performance kita. Tapi lu lebih menikmati yang mana nih? Iya. Pindah atau Menikmati dipromot mana? dengan karena ya bagus nih Pau nih gitu. Gue sih ngerasa promosi itu, ya mungkin jawabannya bakal klise ya, cuman gue ngerasa promosi itu lebih ke ya apresiasi aja gitu. Tapi gue gak ngejar promosinya. Selama gue enjoy sama kerjaannya, ya udahlah, apresiasinya ada ya cukup gitu. Gue gak terlalu ngejar sebenarnya, gak ngejar title. Bikin title Iya, gampang. Iya. Lu bikinnya company sendiri CTO. Iya, ikut jadi CTO kemarin ya. Oh iya benar. Gue Wah, juga iya, bro, benar. sempet jadi Kayaknya CTO. minta diangkat deh. Ada trauma. Tapi kalau menurut kalian nih, harusnya promosi itu berapa lama sih? Misalkan gue jadi baru masuk kerja nih pertama kali, terus habis itu kapan sih gue harus dipromosi? Apakah hitungannya waktu, ada standarnya? Menurut kalian gimana? Gue nambahin sebelum ke sana, sebenarnya kalau gue pribadi ya gue nggak terlalu cocok dengan nama promosi ya, mungkin growing kali ya. Jadi kayak kita bertumbuh, kalau ini menurut gue ya. Jadi kayak kita bisa tadi pindah itu bukan berarti kayak kita mau promosi, tapi kadang-kadang di perusahaan yang lama itu memang ruang kita buat bertumbuh udah nggak bisa lagi gitu, ya udah mentok aja. Jadi kita butuh ruang lebih besar buat bertumbuh gitu kan. Nah itu mungkin yang dinamain promosi. Kadang-kadang kan ada yang kayak levelnya sama, tapi lo di tempat yang baru tanggung jawab lo lebih besar gitu kan. Jadi kan lo tetap bertumbuh, walaupun mungkin secara title promosi sebenarnya mungkin ya sama-sama aja gitu ya. Gitu. Tapi jadi, itu bilang nggak bisa bertumbuh lagi, apa karena role-nya udah segitu aja, atau kalau seandainya lu dikasih role lebih tinggi lu bisa bertumbuh lagi? Nah macam-macam. Kalau yang pengalaman gua dulu waktu di perusahaan yang sebelumnya gitu ya, kan perusahaannya perusahaan Jerman gitu ya. Jadi memang ada di atas gua itu udah orang Jerman gitu. Jadi emang udah kita nggak bisa lagi nih naik, udah mentok gitu. Jadi kayak emang itu posisi buat orang-orang Jerman. Nah itu kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Tapi ada juga yang kayak sebenarnya di posisi itu kita waktunya bisa lebih panjang, katakanlah di 5 tahun gitu ya, walaupun 5 tahun tapi kita walaupun di posisi yang sama tapi kita levelnya mungkin naik gitu kan. Nah kadang-kadang ada yang memang title itu kita udah nggak bisa bertumbuh lagi. Jadi kayak selama 5 tahun itu lo nggak ada hal baru yang lo pelajarin, nggak ada title perubahan, ya udah itu aja gitu. Jadi kan akhirnya pertumbuhan kita berhenti kan. Makanya ini harus ke tempat lain nih supaya gue punya ruang buat bertumbuh lagi gitu. Kalau nggak salah Istilahnya ganti atap gitu ya.
Iya betul. Kalau nggak salah ini yang lu bahas juga kan di OKR, lu udah nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya udah lu resign, ya nggak sih? Iya benar. Iya, Jadi iya, yang sebelumnya, Iya. karena gua mentok, sebenarnya ini bukan masalah gaji juga. Ya gaji ada penambahan, tapi maksudnya ya, itu bukan yang kayak faktor utama kalau menurut gua gitu. Tapi menurut gua kayak ini gua as person udah nggak bisa tumbuh lagi nih. Gua nggak ada hal baru yang gua pelajarin dan gua tidak bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Udah mentok. Makanya akhirnya ya udah gue cabut terus co-founding pemimpin.id ini kan bareng-bareng sama teman-teman yang lain dan di Deep Tech juga. Nah di situ ruang gue belajar masih luas banget. Jadi akhirnya gue bisa bertumbuh, bisa belajar baru gitu. Iya. Gitu sih menurut gue. Jadi nggak serta-merta kayak promosi itu berarti kayak naik level, title lo nambah, nggak juga. Kadang-kadang ada yang kayak role yang sama tapi dengan tanggung jawab yang lebih besar misalnya kayak gitu. Menarik. Gitu sih menurut gue. Iya. Karena mungkin gue tambahin dikit, karena gue promosi itu juga belum tentu ya, belum tentu lu dipromot dan lu happy. Iya. Belum tentu. Iya benar. Secara kasat mata kalau kita lihat dari luar, wah nih orang dipromot nih pasti dia happy lah atau apalah gitu-gitu kan. Cuman buat kita yang jalanin belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi faktor yang bikin kita stick atau enjoy dengan kerjaannya belum tentu urusan title atau compensation ya gitu, tapi kan mungkin challenge-nya, dynamic dengan timnya dan segala macam gitu. Jadi faktornya akan macam-macam. Jadi dan mungkin aja kita berlima kita punya faktornya masing-masing. Kalau kayak gue dulu dari JSC dari Jakarta Smart City, akhirnya gue nyebrang ke Digital Raya itu karena mirip kayak alasannya tadi Aji bilang, mentok gitu, kayak udah gak ada challenge lagi yang baru. Terus gue tertarik untuk mencoba mengembangkan SDM kan dulu awalnya mengembangkan sistem atau aplikasi. Nah, gue pengen ngembangin orang gitu. Akhirnya gue pengen coba challenge yang baru. Nah, lebih ke situ gitu. Bukan cuman masalah title atau kompensasi, tapi again bisa beda-beda gitu orang. Cuman yang paling penting kita perlu tahu dulu nih motivasi kita tuh sebenarnya apa nih yang bikin kita motivated, apakah benefitnya, apakah title-nya, apakah challenge-nya, apakah environment-nya, kesempatan belajar. Nah itu yang paling penting kita perlu tahu sih kalau menurut gue. Oke, misalkan nih gue udah tahu nih, misalkan gue junior lah. Karena kalau gue pun di level gue sekarang, gue tahu kalau gue mau naik pun udah nggak ada posisinya karena itu udah orang expat segala macam kan. Dan kalau misalkan junior baru masuk kerja 1 tahun 2 tahun kan sebenarnya peluang dia untuk bisa promote itu masih gede kan. Dan balik lagi kayak yang Pau bilang, mungkin dia udah tahu nih, oh gue motivasi gue adalah gue pengen punya role ini, kemudian gue pengen dapat penghasilan segini. Nah tapi ketika dia udah ngerasa kayaknya gue udah pantas nih dipromot, tapi dia nggak dapat promosi. Menurut kalian pernah nggak sih di kondisi seperti itu dan apa yang kalian lakukan? Rama aja, Rama. Aku nih. Gue ini. Rama. Aduh. Mungkin gue mau jawab dulu tadi pertanyaan yang promote masalah waktu tuh ya. Iya. Jadi promote itu menurut gue bisa dibilang masalah waktu, cuman lebih ke arah bukan waktu ya, lebih ke arah konsisten. Jadi orang bisa bagus dalam sebulan, belum tentu dia bagus secara 6 bulan. Jadi waktu itu ada untuk melihat orang itu konsisten atau enggak gitu loh bagusnya. Ya kan? Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi waktu tuh ada faktornya. Jadi bukan berarti lu kerja 3 bulan, lu ngerasa diri lu oke gitu kan. Ya ada satu faktor tadi, konsistensi itu kan. Dan terus kalau tadi tuh case-nya yang apa ya? Yang udah ngerasa harus dipromot tapi nggak dipromot. Nah betul. Gue pernah nggak ya? Ya jujur aja. Pernah lah ngerasa gitu. Pernah. Kalau kayaknya semua gitu pernah ya. Harusnya pernah sih. Pernah. Gue pernah juga. Gue pernah. Biasanya kayak gitu tuh kalau di masa-masa kita udah lagi nggak sehat, lagi apa namanya? Banyak pikiran, banyak apa gitu, kerjaan jadi masa semakin berat gitu kan. Jadi kalau misalkan di posisi kayak gitu, hal pertama yang lu harus lakuin menurut gue ya, itu adalah obrolin sih. Entah itu sama lead lu atau itu sama apa, lu search opportunity untuk ada nggak sih chance lu untuk naik, dan kalau misalkan emang lu pingin bisa naik, how gitu kan. Nah jadi kalau misalkan nggak bisa ya udah ganti atap aja. Gitu berarti langsung gitu solusinya adalah lo langsung ganti atap aja. Ganti atap, renov kantor maksudnya atau? Nggak bikin kantor sendiri. Developer bangunan ya. Stop jadi developer ini. Iya jadi developer. Lanjut Ram.
Kalau Mas Adi gimana? Kan tadi lu baru dipromot nih. Apakah sebenarnya promosi yang lu baru dapatkan ini sesuatu yang udah lu nantikan? Kan tadi lu bilang udah 3 tahun. Gue cukup menantikan sih karena dulu gue inget kayak setahunan gue gabung tuh sempat ada wacana ini gitu, cuman nggak kejadian dan gue nggak apa-apa sih. Cuman emang setelah ini mungkin masalah waktu juga kali ya. Setelah 2 tahun lu ngelakuin hal yang sama gitu berulang-ulang, ya mungkin lu mulai jenuh gitu, lu mulai mikir kayak yang tadi Rama bilang atau Pau tadi juga bilang gitu, ada nggak sih tempat buat gue tumbuh di luar ini gitu. Ya, terus gue ngomong sama lead gue mencari gue punya aspirasi karir seperti ini mungkin gak gue dapetin di sini gitu. Dan ya dia bilang iya gue juga ngeliat sih lu sebenarnya lu mulai performance lu bagus beberapa bulan ini gitu kan, tapi emang ini kayak kerjaan dia bilang ya, ini tuh yang lo lakuin tuh kayak kerjaan lu udah kuliah tapi udah kasih kerjaan anak TK gitu, lu mesti bisa lebih daripada ini, makanya kemudian dikasih lah posisi baru ini gitu. Ya karena menurut gue sih mesti kayak gitu ya, kalau perusahaannya berkembang ya orang kan juga mesti ikutan dinaikin level ya supaya bisa berkembang bareng-bareng gitu. Tapi itu hoki nggak sih lu dapat leader yang mungkin peduli dengan lo? Ada nggak di sini yang pernah dapat leader tapi kayak nggak peduli gitu dengan perkembangan karir lo? Yang penting dia kerja aja udah. Lu kerja capai result tapi udah dia nggak pernah one on one atau mungkin dia nggak tahu aspirasi karir lo. Kan itu juga menjadi hambatan kan untuk orang bisa promosi. Karena gue mengalami tuh di karir paling pertama gue ketika lead gue waktu itu emang beneran emang teknikal banget dan dia nggak terlalu mikirin tentang one on one. Akhirnya jadinya promosi gue waktu itu juga lumayan relatif lama ketimbang yang lain. Dan gue merasakan itu. Kalau kalian gimana? Kalau kondisinya kayak gitu kalian akan melakukan apa? Langsung cabut aja gitu? Enggak, gue berontak sih. Lo bakar kantor lo, tiba-tiba kantor kebakaran gitu. Enggak dibakar, cuma diguyur-guyur air. Enggak kalau mungkin beda kalau mungkin gue dulu karena kan pas gue pertama kali masuk ke industri gitu ya sebagai profesional kan gue kerja sendiri. Nah jadi gue mungkin agak skip, nggak merasakan kayak sebagai fresh grade karir gue bentuk dan segala macam. Cuman mungkin karena terbiasa gue yang harus bisa sendiri gitu kan, harus survive dan striving gitu. Jadi pas masuk ke ke company yang memang ada leadnya dan segala macam, ya gue speak up aja gitu. Gue nanya gitu, literally gue nanya gitu, kayak misalkan kayak one-on-one-nya tuh nggak jalan gitu kan, atau gue nggak dapetin feedback yang gue butuhkan gitu, ya gue tagih. Gue tagih gitu, mungkin sama kayak Didit yang Didit lakukan gitu, gua nanya gitu kan, gue udah ngelakuin kayak gini, apa nih feedbacknya? Nah kalau gue udah langsung aja gue set konteksnya, gue belum pernah dapat feedback dari lu nih, mau dong feedback dari lu, karena kalau masukin ke apa yang Aji tadi bilang bahwa ini kan masalah kita growing, tanggung jawab untuk nge-growing itu menurut gue bukan di-lead aja, tapi tanggung jawabnya kita untuk bisa growing kita sendiri. Sehingga kita tahu kalau misalkan kita nggak hoki gitu, anggaplah nggak hoki, leadnya itu nggak oke gitu kan, nggak mau nurturing kita, ya kita perlu aware dan cari cara gimana yang paling make sense adalah ya samperin leadernya gitu. Lu kan leader gue. Menurut lu gimana nih? Gue udah oke atau belum nih sesuai dengan performanya atau ekspektasinya? Kalau misalkan mentok gimana? Ya mungkin bisa ngobrol ke lead yang lain atau mungkin bisa ngobrol ke HR-nya. Kalau udah semua cara mentok baru, kalau buat gue ya mentok, kalau semuanya mentok baru kita mungkin cari opsi yang lain. Gitu. Harusnya gue ketemu Pau nih dari dulu ya ketika gue baru lulus ya. Jadi gue langsung dapat wejangan. Kalau ngomong sama gue pengalaman ya dulu mungkin gue nggak kayak gini kali. Iya sepakat banget sih sama Pau. Di tempat gue yang sebelumnya juga gitu. Jadi kan ketika gue tahu gue nggak growing, gue nggak langsung keluar gitu. Tapi ya discuss. Bener sih tadi Pau bilang ya, pertumbuhan itu oke kalau lo dapet leader yang perhatian gitu ya, yang nyamperin lo kayak bilang lo harus growing, itu bagus banget. Tapi itu jarang banget menurut gue ya. Tapi kita sebagai justru kita yang pemilik karir gitu kan, kita yang tahu nih kita mau tumbuh kemana. Jadi kita harus our career gitu kan. Jadi kalau misalnya kita udah mau berkembang kemana, bilang aja ke bosnya gitu, bro misalnya gue pengen naik ke arah sini nih gitu. Ini kira-kira ruang buat gue growing di perusahaan ini kira-kira gue bisa kemana gitu kan. Nah ketika biasanya gue setelah ngomong gitu, mereka kasih opsi, oh ini lo bisa ke sini, lo bisa ke sini.
Sampai di akhir waktu gua terakhir di company gua, mereka emang udah bilang, wah ini kita lagi perusahaan kita lagi susah nih gitu. Jadi emang growing lo ya bakalan lama gitu, mungkin akan ada, cuma bakalan beberapa tahun lagi gitu. Jadi kan akhirnya, wah gue kayaknya nggak bisa nunggu segitu lama buat tidak growing gitu kan. Ya udah akhirnya baru gue cabut gitu. Dan cabutnya juga baik-baik, bukan gara-gara kayak, wah ini nggak cukup tempat buat growing langsung cabut gitu. Nggak gitu juga. Banting meja ya? Iya banting meja gitu. Pulang gue ya, cabut. Udah ancang-ancang gitu ya, abis lebaran nanti gue cabut dah kayak gitu ya. Iya. Intinya bursa transfer. Iya, intinya sih terutama buat yang anak-anak muda ya, jangan gampang ini sih. Lu jangan gampang mutung kalau kata orang Jawa itu ya. Jadi jangan gampang kecewa. Mutung itu kecewa gitu. Jadi kayak wah gua nggak dikasih ruang buat ini, gua cabut. Jangan gitu. Lo coba dulu. Mungkin kalau lo nggak bisa growing ke atas, lo bisa growing ke kanan, ke kiri gitu misalnya kan. Jadi memang title lo nggak nambah. Tapi lo mungkin bisa nyoba role lain gitu yang lo bisa belajar hal baru dan itu lo juga tumbuh gitu kan karena kan lo belajar hal baru gitu. Jadi promotion atau tumbuh itu nggak cuma kayak level lo naik, gaji lo naik, nggak itu gitu. Lo belajar hal baru, punya kemampuan baru itu juga growing, itu juga promotion. Okay. Kalau lo gimana Ram? Uang aja ya. Iya. Kalau lo apakah cuma memikirkan uang doang Ram apa gimana Ram? Kenapa gue uang gitu ya? Gara-gara lu baru nyebut uang sebenarnya. Oh gitu. Gue jadi inget itu nabung makan dia mau nikah. Oh, itu jadi motivasi juga dan iya, nggak salah juga kan. Nggak salah, benar. Tuan. Ya, ini ngomongin ini ya, gue tuh sering banget lihat di apa namanya di sosmed gitu ya, katanya udah nikah aja, kalau nikah rezekinya banyak. Yeah. Nah, pada sering baca nggak sih kayak udah makanya nikah muda gitu-gitu ya. Nah itu satu hal yang gue lihat itu sebenarnya bukan nikahnya tapi lu goalsnya. Jadi ketika lu mau nikah, lu jadi punya goals dan lu secara nggak sadar lu perform better, lu semakin niat dan itu menyebabkan adanya promosi gitu. Kalau mau dapat promosi jarang-jarang loh. Jarang banget loh. Pertama kali loh. Nikahnya terasa ya beda ya. Ada orang belum nikah nasihatin yang udah nikah gitu. Oke. Nah, sekarang gue pengen ubah dikit nih point of view-nya. Tadi Aji sempat nyinggung juga soal apa sih namanya lead tuh bilang bahwa kalau perusahaan kita lagi susah nih. Nah, sekarang kan beberapa dari kalian nih udah ada yang mungkin megang role people manager juga ya. Apalagi Aji CEO gitu loh. Kalau seandainya kondisinya seperti itu, biasanya gimana sih kita sebagai leader untuk apa ya? Untuk nge-convince kalau misalkan ada nih orang yang lu manage, gua mau promote, terus ternyata perusahaan nggak bisa, lu bilang dan ternyata dia cabut. Nah, apa yang lu lakukan? Apakah lu berusaha mempertahankan dia dengan berbagai cara atau ya udah deh, gua nggak bisa apa-apa lagi nih. Nah, Mas Didit gimana? Kan baru naik nih jadi product manager, megang orang nggak? Timnya baru di setup sih, jadi gue belum megang orang ya. Tapi kan kalau pengalaman dari sebelumnya sih udah ada sih megang orang gitu. Ya kalau gue ngeliatnya gini sih, megang orang yang ngeri kan. Kalau gue megang hantu gimana lagi ngeri. Gue balikin lo gak bisa ngatain gue lah. Bisa jadi siap. Udah lah sama yang lebih tua ngalah aja lah udah lah. Ngalah. Anak muda iya makanya. Ini kalau gue lihat gini ya, sebenarnya perusahaan itu kan akan nahan-nahan orang yang emang menurut dia bakalan ngasih sesuatu ke perusahaannya gitu kan. Kalau orang ini masih punya potensi, bukan potensi bahkan orang ini dalam waktu dekat bakal ngasih apa ke perusahaannya gitu. Kalau orang ini masih punya kontribusi, gue rasa kan emang bakal ditahan kan. Sehingga mesti ngomongin bahwa oke, perusahaan kita lagi nggak bagus, kondisinya lagi nggak bagus, tapi harapan saya dengan rencana yang udah saya susun dan melibatkan kamu, kita bisa memperbaiki ini gitu kan, pelan-pelan ngomongnya gitu. Dan masalahnya kan memperbaiki kondisi yang lagi nggak bagus itu kan bukan berarti jawabannya dengan promosi kan. Mungkin jawabannya ya dengan tadi mungkin kata Aji bilang mungkin ada role baru atau mungkin ada domain bener, challenge baru, domain baru, tantangan baru, bisa kayak gitu. Nah tapi sebaliknya kalau emang orang ini udah kita lihat wah dia udah mentok nih di perusahaan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya, artinya udah sama-sama mentok nih, perusahaan udah nggak punya perusahaan nggak bisa ngasih dia ruang buat berkembang, dianya juga mungkin udah punya aspirasi yang lain, ya emang mendingan udahan gitu daripada ditahan-tahan pun juga menurut gua gimana ya, apalagi kalau buat startup ya. Bener.
menurut gue buat startup itu state yang paling bermasalah itu adalah kalau orang-orangnya udah mulai ngerasa business as usual. Apa udah kayak ya day to day aja gitu. Kayak nggak ada tantangan baru gitu. Menurut gue bahaya banget buat startup sih karena jadinya nggak bisa tumbuh gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau dari sisi leadernya gitu ya, gue tuh selalu bilang kita tuh sebagai leader itu kan kayak orang tua ya, yang tim kita tuh kayak anak kita gitu kan. Ya ketika memang mereka sudah cukup besar, akhirnya mereka harus keluar dari rumah, daripada di rumah mereka nggak bisa tumbuh, ya kita harus let it flow gitu. Ya kita harus rela gitu, karena kita memang mau yang terbaik buat mereka gitu. Jadi gue juga sebagai leader nggak yang kayak oh, lu harus di sini nih, karena misalnya lu bisa gini, nggak juga gitu. Ketika emang nggak ada, menurut gue dan gue ngelihat gitu ya ini buat terbaik buat dia, gue akan bilang kalau lu emang lebih bagus di luar deh gitu. Karena emang kita udah too small nih buat lo gitu, ini buat kebaikan lo juga. Nah itu leader yang baik harus berani ngomong gitu sih menurut gue gitu. Kalau gue pribadi kayak gitu. Karena kan hubungan kerja pun juga kan mungkin agak sebagai leader tuh kita akan punya dua role kan, role sebagai teman yang apa ya, kita temennya gitu kan, tapi juga kita juga sebagai leader yang sebagai representasi dari company-nya gitu kan, atau manajemennya. Nah, menurut gue sih yang penting kita transparan aja gitu, transparan. Kalaupun kita mau, ya pasti ada bagian kita mau sedikit jualan gitu, sedikit jualan masa depan dan segala macam, tapi jangan sugar coating gitu. Kalau misalkan emang udah nggak bisa ya jangan dipaksain gitu. Tapi kuncinya adalah kita perlu lihat mutual benefit-nya gitu. Saat mutual benefit-nya itu masih ada, karena kan sama-sama butuh kan. Employer butuh employee dan employee juga butuh employer gitu kan. Dan kita di tengah-tengah sebagai leader juga bisa sebagai employee, bisa sebagai employer. Jadi kita perlu bisa nempatin diri juga. Dan agree kalau kata Aji tadi, ya kalau gue jadi temennya kan gue perlu mau juga orang ini sukses gitu kan. Dimanapun dia berada gitu. Dan kalau gue sih, gue selalu bilang ke teman-teman di tim, ya kalau misalkan udah mulai goyah atau udah mulai kepikiran gitu, kasih tau gue gitu. Jadi gue bisa bantu untuk ya apapun lah gitu, apapun yang bisa gue bantu. Apakah gue bantu yakinin mereka atau gue bantu mereka untuk gue bantu yakinin mereka apakah untuk stay atau untuk cabut, tapi sama-sama gue bantu mereka untuk make sure mereka tuh yakin apa yang mau diambil sebagai keputusan mereka gitu. Jadi again, call-nya memang di mereka, gue nggak bisa maksain, tapi gue bisa kasih opsi, ya kan. Kalau misalkan ternyata dia nggak happy karena I don't know, mungkin kompensasi gitu kan, ya gue akan bilang gue mungkin nggak bisa punya kontrol masalah kompensasi lo, tapi gue tahu siapa yang bisa bantu lo, dan itu kan salah satu hal di mana kita bisa memfasilitasi atau membantu gitu. Nah itu menurut gue itu role people leadernya tuh di situ gitu. Kalaupun kita punya kartunya ya kita mainin. Tapi kalau kita nggak punya kartunya buat dimainin ya kita call a friend gitu. Jadi itu sih selalu open for option. Tapi ya udah being honest aja gitu, nggak usah terlalu belak-belakan. Nggak usah terlalu sugar coating gitu. Ya. Leader itu kan TTM ya sebenarnya ya. Apaan tuh? Teman-teman mesra. Teman-teman manajemen. Tapi memimpin. Oh, teman-teman manajemen. Oke. Beda bercandanya emang. Anjir, gua gak kenal asli. Bapak ID banget, aduh ya ampun. Lebar icuk. Lebar icuk. Mohon maaf kan, kebiasaan nggak bisa dihilangin. Oke. Ya. Nah, gue mau nanya nih, Rama kan lu masih di startup nih Ram. Jadi kalau di startup, kalau gue mengalami nih sekarang kayak gue di perusahaan yang mungkin udah rasa-rasa corporate lah, udah ada standar segala macam untuk level, untuk promote tuh ada step-stepnya. Sementara kan kalau startup kan lebih lebih chill lah ya kalau gue boleh bilang, lebih santai lah. Lebih chaos kali. Lebih chaos. Chill tuh terlalu optimis deh, lebih chaos ah. Ya maksudnya nggak ada peraturan tertulis gitu nggak sih kalau di startup tuh yang terlalu menggambarkan kok proses promosi itu harus kayak gini, kok gini. Gue bahkan baru tahu kalau seandainya lu mau promosi nih, ternyata lu harus dapat surat rekomendasi juga dari teman-teman lu. Nah gue baru tahu tuh, ternyata kalau udah di perusahaan gede kayak gitu ya. Perasaan lu? Ya? Iya, gue baru tahu. Kemarin ada yang minta ke gue, terus habis itu diminta surat rekomendasi. Jadi gue mikir, berarti ada proses yang udah ditetapkan banget nih kalau di corporate. Nah kalau di startup kan dulu mana ada, gue dulu dipromot setelah 1,5 tahun kerja, cuma dibilang, gue ada plan nih nge-promote lu. Sebelumnya nggak ada obrolan itu.
Terus tapi belum tahu kapan. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian, oh yaudah lu jadi dipromot ya gitu lah. Terus gimana kan gue nggak tahu kan gue harus kayak gimana. Nah kalau lu gimana Ram? Lu melihatnya seperti apa? Apakah proses menurut lu enakan punya proses atau nggak punya proses, lebih santai? Menarik banget ya. Gue pernah nyobain dua-duanya nih. Jadi kalau gue kan berawal dari emang startup kecil ya. Yeah. Bener-bener nggak ada lagi pet. Jangankan promote pet gitu. Pet untuk karir lo aja nggak ada gitu kan. Yeah. Nah di situ malah lebih aneh. Lebih aneh tuh lebih apa ya? Bener-bener semua tuh nggak jelas. Jadi lu tuh sebagai apa dan next step lu tuh sebagai apa itu malah nggak ada ukurannya. Malah nggak ada. Lu nggak tahu nih. Lu udah di tangga keberapa tuh malah nggak tahu gitu kan. Dan emang itu bener-bener gimana lu ngomong ke lead lu aja, ya kan? Dan mereka nggak, apalagi terutama di perusahaan kecil itu ya, terutama karena mereka budgetnya terbatas, mereka jarang banget untuk ngepromot orang malah, karena budgetnya terbatas kan. Nah kalau konteksnya terus lu bilang yang startup, itu kalau konteks yang gue bilang bener-bener startup banget gitu ya, bener-bener startup ya. Jadi kalau di tempat gue sekarang malah mungkin lebih enak, kelihatan sih. Gue nggak tahu enaknya, soalnya gue belum dipromot juga kan. Cuman menurut gue lebih jelas ketika lo ada tangganya sih. Oke. Jadi di situ kelihatan ada ketika lo misalkan level A gitu, level B itu standarnya apa, level C itu apa, itu lebih cukup menenangkan hati sih sebenarnya. Jadi lu bisa tahu standpoint lu itu di mana. Dan itu juga hal yang bisa lu pakai ketika lu mau nge-raise up gitu. Jadi gue udah bisa ini nih, gue udah bisa ini gitu. Dan ya bisa nggak ngasih alasan gue kenapa gue nggak bisa up gitu. Jadi itu menarik tuh. Jadi kayak gitu sih. Lanjut ya. Udah. Jadi sorry Ram. Jadi tiba-tiba kepikiran. Kan tadi lo bilang udah ada tangga-tangga, berarti lo bisa mengukur kan lo udah sampai mana. Terus ternyata ketika lo udah sampai mana, ternyata perusahaan bilang kita nggak bisa nih nge-promote lo. Nah, menurut lo itu etis nggak sih? Menurut kalian gimana? Apakah ketika perusahaan tuh udah bikin oke, jenjangnya kayak gini 1, 2, 3, 4, ketika orang itu udah memenuhi ya berarti itu jadi kewajiban oleh perusahaan untuk bisa nge-promote. Apakah itu menurut kalian suatu keharusan atau enggak? Siapa nih? Gua dulu ditanggung nih, biar panjang. Jadi kalau menurut gua itu cenderung normal banget ya, karena promotion itu skills meet expectation gitu, sama kayak kalau misalkan lu nyiapin deh. Tadi gue tahu ngomong itu. Jadi ini sama kayak contekannya sama kayak dulu develop produk aja. Lu produk kan lu nyiapin semua apanya kan, tinggal lu tunggu momentum kan. Jadi gimana ya, kalau nggak ada dua hal itu ya lu nggak akan bisa dipromot gitu loh. Kayak perusahaan lu di perusahaan kecil gitu ya, tapi lu udah jago banget gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang nggak maju, lu nggak akan bisa dipromot. Gue senada sama Rama sih. Maksudnya kan gini, memenuhi checklist kan berarti artinya lu udah siap dipromosiin gitu. Cuma kan begitu mau dipromosiin kan pasti ada mungkin ada dinamika lain yang jadi bikin orang ini nggak jadi bisa dipromosiin gitu. Yeah. Misalnya mungkin ternyata ukuran timnya ini masih belum optimal kalau mau kita naikin salah satu misalnya gitu. Atau ya mungkin hal politis gitu bisa juga kan kejadian kan. Yang di luar kendali si orang ini gitu. Ya artinya memang ya itu bagian dari dinamika jalanin bisnis sih kalau menurut gue gitu. Atau mungkin ternyata tiba-tiba budget operasionalnya berkurang gitu, atau nggak cukup kalau misalnya kita mesti naikin satu orang ini gitu. Sehingga ya menurut gue sih pada dasarnya kan ya artinya baik lagi kalau kita udah memenuhi checklist itu artinya kita udah cukup berkembang nih gitu. Cuman kita memang belum bisa promosiin karena satu dan lain hal. Ya nggak masalah, yang penting kita sendiri kan udah baik tahu udah tumbuh kalau kata aja. Iya, tumbuh. Kalau gue agak sedikit jadi mikir gitu kan, tadi lu bilang kalau orangnya ini udah ready dan tanda kutip, habis itu perusahaan punya kewajiban untuk mempromosikan seorang ini. Pertanyaannya, apakah memang ada ketentuan bahwa perusahaan harus berwajib untuk mempromosikan seseorang? Ya itu yang tadi gue kepikiran, nggak ada di kontrak juga kan sebenarnya. Itu dia, gue jadi nggak, pas lo bilang itu gue jadi mikir. Iya, nggak ada kontrak, tapi jadinya kalau gue ngelihatnya itu kayak seolah-olah gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang gini juga, tapi gue merasa kayak
itu jadi ya udah lu berusaha seoptimal mungkin, nanti kalau bisa gua kasih. Tapi kalau enggak ya udah mohon maaf aja nih. Jadi kayak gitu kan. Kalau menurut gue ini jadi apa ya? Bukan kewajiban tapi ini apa ya? Kayak ya fairness-nya aja gimana fairnya gitu. Saat kita ngerasa kita melihat dengan aturan mainnya dia sudah layak, kesempatannya memang ada, ya sebaiknya memang diberikan haknya. Gue justru ngelihatnya promosi adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban. Ya bagi orang itu kan. Betul, karena nggak semua orang berhak untuk promosi. Misalkan, ya dia belum punya capability-nya atau dia belum punya jam terbangnya, dan dia nggak bisa minta untuk tolong gue mau dong dipromosiin gitu. Menurut gue itu justru kayak agak meh gitu ya. Karena gue kalau dari point of view gue, lu harus earn itu apa ya? Untuk lu harus layak untuk mendapatkan itu gitu, bukan satu hal yang lu minta gitu. Nah, cuman caranya ada banyak cara untuk do it nicely kan. Jadi kayak misalkan lu minta feedback, actively minta challenge, actively exploring everything that is possible gitu kan. Jadi dari situ orang akan ngelihat, oh ini orang punya kualitas nih. Sehingga orang juga yakin, oh ini orang berhak nih untuk dapetin yang lebih dari yang company kasih saat ini. Nah, di situ adalah promosi. Jadi balik lagi, gue sih ngeliatnya promosi itu bukan suatu kewajiban, tapi lebih ke arah fairness, bagaimana suatu company itu nge-treat employee-nya. Nah, apresiasi. Dan itu sifatnya benar. Apresiasi, betul. Dan apresiasi kan bukan satu hal yang bukan yang wajib, tapi perlu. Tapi perlu, tapi ada cara mainnya gitu, dan bukan berarti semua orang akan minta apresiasi. Dan menurut gue itu bukan hal yang keren gitu, bukan hal yang bagus. Benar. Kalau gue nambahin Pau itu sebenarnya karir itu kan kayak butuh keberuntungan juga ya. Kan banyak yang bilang tuh keberuntungan itu kan sebenarnya bertemunya antara persiapan sama kesempatan kan gitu. Jadi yang kita harus lakukan tadi kata Pau gitu, kita melayakkan diri gitu. Itu dengan persiapan kan. Jadi ketika kesempatannya ada, misalnya nih ada bos lo yang pindah perusahaan gitu ya, atau mungkin dia promote naik, nah kita udah siap nih gitu. Tapi ketika lo tidak mempersiapkan diri, yang tadi dibilang melayakkan diri gitu, jadi ketika kesempatannya ada, ya lo nggak siap, mungkin yang lebih siap jadi temen lo gitu, jadi akhirnya temen lo yang naik gitu. Jadi sebenarnya buat kita tadi masuk ke level itu hanya melayakkan dan kita masuk di bursa calon leader misalnya gitu ya, atau calon promosi gitu. Tapi nggak ada kewajiban dari perusahaan buat mempromosikan kita gitu. Tapi ketika ada kesempatan, pastikan kalau kita tuh orang pertama yang bisa dapat itu gitu. Itu sih menurut gua itu gitu. Jadi kita mempersiapkan dirinya di situ. Dan menurut gua juga perusahaan itu wajib mempromosikan orang, karena kan buat memastikan bahwa si roda organisasi itu jalan kan. Jadi dia wajib mempromosikan orang gitu. Cuma masalahnya kan dia nggak wajib mempromosikan salah satu orang gitu yang layak. Benar. Jadi kalau gue tarik nih, kata kuncinya sebenarnya orang-orang itu harus sabar ya. Jadi kayak Ngaji bilang, lu harus nunggu dulu nih kesempatannya ada, di situ lu baru bisa masuk Pak Eko kayak gitu kan ya. Nah jadi kalau gue nggak tahu sih, gue merasa gue dengar cerita-cerita junior gue kayak bahkan kayak apa sih namanya 2 tahun kerja 2 tahun. Gue ini kalau ada yang nge-follow Twitter gue pasti paham banget, gue sering banget yang nyindir baru kerja 2 tahun terus udah minta jadi senior, udah minta jadi lead dan segala macam. Oke, menurut gue kalau di startup kecil mungkin ya karena lu cuma ngelit satu orang ya mungkin lu bisa disebut lead, tapi kan kadang nggak semuanya bisa kayak gitu kan. Dan gue merasa kayaknya orang sekarang tuh kurang sabar deh untuk bisa menunggu kesempatan yang tadi Aji bilang. Gue nggak tahu apakah yang gue omongin ini senada dengan apa yang kalian pikirkan, tapi keresahan gue aja sih. Menurut gue pernah ngobrol juga sama salah satu VP di sebuah company juga. Dia bilang anak zaman sekarang tuh pada nggak sabaran, pengennya cepet naik posisi, cepet naik gaji kayak gitu. Gue pengen tutup kamera, kayak udah malu gue. Soalnya yang tadi dibilang anak sekarang di sini cuma Rama ya. Rama muda banget ya? Apa kita yang ketuaan nih sebenarnya? Iya, kayaknya kita yang muda kok. Gue juga anak sekarang gitu. Rama kemudahan. Enggak, kita anak sekarang.
Kita yang itu kecepatan aja sih lahirnya. sebenarnya gue ngerasa apa ya, mudah-mudahan Rama enggak lah. Tapi kalau ya mungkin Rama tadi mau nikah makanya butuh cepet kan. Tapi maksud gue yang masih belum ada tanggungan segala macam, buat apa sih cepet-cepet, itu pendapat gue. Tapi mungkin orang ya lagi-lagi ada perbedaan prioritas dan segala macam kan. Jadi ya itu sih kegelisahan gue. Ya, Kayaknya ada Mungkin kuncinya hubungannya. ini sih. coba dulu nih. Waktu itu kita kayaknya pernah bahas ya Pau ya di OKR yang mana ya kayaknya, yang kita ngomongin kayak sekarang itu instan tuh karena ditunjang juga dengan sosial media gitu loh. Jadi kayak wah temen gue udah 2 tahun kok udah level gini kok belum apa-apa, jadi akhirnya pengen gitu. Tapi sebenarnya substansinya core-nya dia malah akhirnya nggak diurusin gitu. Yang dilihat itu title, cepetnya, promosinya kayak gitu-gitunya, tapi justru pengembangan dirinya itu nggak dipikirin gitu. Betul. Iya. Dan itu yang Makanya- gua kejadian kalau Pau dulu, nggak apa-apa Pau. Iya, makanya menurut gue yang penting adalah lu harus tahu apa yang bisa lu kontrol gitu. Betul. Maksudnya ya lu nggak bisa kontrol apa opini orang, apa orang lain bisa promosi lu atau enggak, tapi yang bisa lu kontrol kan lu ningkatin kualitas dirinya, ningkatin kualitas diri lu gitu kan. Itu kan satu hal yang kita bisa kontrol. Kalau misalkan lu tidak mendapatkan apresiasi yang cukup, yang lu butuhkan, dan ternyata lu coba cari, ternyata juga nggak dapet, ya mungkin ada tempat lain yang bisa memberikan lu apresiasi yang lebih layak. Nah di situ baru konsep lu cari kerjaan baru gitu, cari tempat baru gitu. Itu salah satu kasus ya, salah satu kasus saat orang mau mencoba untuk progres karirnya, ternyata tidak mendapatkan apresiasi yang cukup, ya cari tahu dulu masih ada, karena kan nggak gampang kita pindah company kan, maksudnya prosesnya panjang, antara ada probation lagi, mungkin nego-negonya segala macam kan nggak mudah gitu, bukan hal yang gampang juga untuk kita pindah-pindah gitu kan. Jadi gua nggak ada masalah dengan orang-orang yang pindah-pindah terus, karena mungkin ya namanya juga orang eksploratif segala macam, tapi jangan gegabah gitu. Jangan gegabah, jangan cuma sekedar wah. Dan jangan ikut-ikutan ya Pau ya. Jangan ikut-ikutan gitu. Lu harus punya reason yang kuat gitu, dan balik lagi ya kontrol yang kita bisa kontrol aja, sisanya mah ya udah. Serahkan kepada Kesempatan Tuhan datang aja. ya kita nggak bisa kontrol gitu kan, tapi kan kualitas diri kita bisa bangun. Oke, asik. Ini gue ada ingat ini sih quotes dari si CTO gue. Ini pernah ketemu kayak waktu itu di Tebet ya. Dia bilang apa? Dia bilang gue berhenti menghamba pada title karena kalau buat dia nggak ada gunanya gue punya title senior VP dan kerjaan gue tuh gue datang kantor jam 8 pagi nungguin jam 5 nyampe gitu, nungguin jam 5 pulang gitu. Wah, dan itu kan sebenarnya end game yang mungkin tercapai kalau kita terlalu menghamba pada title ya. Tapi kita lupa kita bisa ngasih apa sih ke perusahaan, kita bisa ngasih apa ke diri kita sendiri gitu. Dan kadang-kadang itu nggak ada hubungan sama title gitu. Title kan cuma dikatur nama ya. Gitu. Title tuh sering dibahas juga ya di Deep Tech ya. Kalau misalnya kayak kenapa sih, maksudnya kenapa sih harus punya title CTO, SVP gitu maksudnya. Tapi lo sebenarnya kualitas lo itu nggak segitunya gitu. Jadi ya buat apa gitu punya title? Bagi-bagi kue aja itu. Iya benar. Menurut gua title paling oke tuh ya itulah apa juara dunia kelas berat WBA itu kan bertitle. Rama gue dari tadi ngeliatin kayaknya Rama mau ngomong nih. Nah, Ram. Oh, gue nggak pengen ngomong, gue cuma pernah semangatnya lihat ya. Dia ngeliatin ini om ada ngobrolin apa, ini om ini gitu kan. Apa itu WBA, saya tidak tahu. Iya. Tapi setuju sih gue kalau misalkan gue juga bukan orang yang suka title ya sebenarnya, lebih ke arah job desk sih. Jadi apapun titlenya, as long as job desk ini sesuai dengan apa yang gue mau growth, sebenarnya gue lebih ke situ sih. Jadi mau title gue junior software engineer gitu ya, misalkan, tapi gue job desk-nya itu nge-lead sebuah tim gitu ya. Ya gue dan emang gue mau arah ke growth, ke managing people gitu kan. Ya gue fine aja gitu loh. Cuma kan terkadang ya tadi itu kadang title comes up with responsibility kan, dimana ya lo harus dapetin title itu untuk ngelakuin growth apa yang lo mau gitu loh. Ya kan kayak misalkan lo nggak mungkin sebagai junior software engineer dan lo nge-lead tim. Jadi ya gimana? Itu kan dan bukan masalah title-nya tadi itu sih. Tapi menurut gua ngejar title juga bukan hal yang salah. Betul. Bukan hal yang salah. Masalah. Bismillah komisaris. Cuman yang paling penting Bismillah komisaris. Tapi yang paling penting
kita harus tahu dulu gitu dengan lu ngejar title apa konsekuensinya gitu atau Itu apa dia. yang masuk dalam package tersebut. Jangan sampai cuma gue mau ngejar komisaris tapi gue nggak bodo amat apa yang urusan nanti, pokoknya title dulu deh gitu misalkan. Nah itu dan menurut gue yang bertanggung bahaya. jawab sih, yang bertanggung jawab juga gitu. Jadi kalau misalnya lo ngejar title, oke, lo sekarang CTO, lo harus ngerti banget CTO itu apa sih gitu, tanggung jawabnya apa, gue harus deliver apa, gue harus ngapain, kualitas hidup gue tuh atau kualitas diri gue harus selevel apa kalau gue CTO, yang kayak gitu-gitu lo harus ngerti gitu loh. Jadi nggak cuma title-nya doang gitu kan. Gue kalau ditanya mau jadi CTO lagi, jawab gue nggak mau gue. Tuh kan, nih ada ini nggak, ada trauma kayaknya. Gimana? Gue pernah bikin episode refleksi gue di 2020 setelah gue resign. Jadi ya intinya gue capek aja. Maksudnya gue jauh lebih bahagia dengan hidup gue sekarang lah. Maksudnya gue jadi punya waktu main sama anak dan segala macam. Waktu CTO sampai malam di rumah gue masih ngoding. Jadi kayak aduh capek lah. Lebih kayak gitulah. Nanti kita obrolnya off record aja. Off the record aja. Oke. Wah seru banget. Itu aja sih menarik obrolannya. Thank you banget semuanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk para pekerja di luar sana yang mungkin baru bergabung, baru tahu gimana sih industri, gimana sih career progression seperti apa. Nah, gue rasa obrolan kita malam ini bermanfaat banget buat semuanya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Apalagi ya? Nggak ada sih. Ada mau promo-promo nggak nih? Nah, silakan lah promo apa nih? OKR. Siapa yang mau promo OKR? Oh iya benar. Pau. Gue bagian Gue. Pau. Jangan lupa vaksin. Jangan lupa untuk kita kan kita berempat ada podcast namanya OKR podcast di Spotify. Tapi kita ada juga di selain Spotify ada ya. Tapi di Spotify juga gampang. Di Anchor juga ada. Kita ngobrolin ya sebenarnya mirip-mirip sih obrolannya. Lebih ke ini kan obrolan kalau rehat, jadi obrolannya lebih ke arah gimana sih kehidupan di dalam tech company itu kayak gimana. Mungkin kita pernah ngomongin resign atau enggak, kita pernah ngomongin mentor dan segala macam. Iya benar. Jangan dengerin cuma 1 menit tapi dengerin sampai habis. Iya. Gue dengerin podcast lo. Kenapa gue ngajakin kalian? Karena gue ngedengerin beberapa episode, wah seru nih obrolannya. Nah gue pengen ngajakin ngomongin drama-drama kayak gini. Makanya kemarin gue japri Aji kan. Ji, ngomong Ji. Nah terus ya udah berkat Ibu Sari yang lagi nonton. Iya. Kita merasa terhormat ini ya diundang. Amin. Suatu kehormatan kita bisa diajakin di sini. Terima kasih banyak. Baiklah. Terima kasih semuanya. Itu aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam. Waalaikumsalam. Thank you Imre. Thank you teman-teman semua.